di dalam jurnal ini poin penting yang perlu kita perhatikan ya, coba saya share ininya ya, jurnal saya. Ini kan kalau tentang referensi, sebetulnya kita harus banyak referensi itu di introduction, kemudian kalau ada landasan teori berarti di landasan teori kan, metodologi itu yang harus banyak referensi. Nah ini contoh-contoh saya ini yang menulis ini. Kadang-kadang kita kebingungan ini cari referensinya gimana ini gitu. Padahal membuat referensi itu, menerbitkan referensi itu, setiap kalimat kita bisa memasukkan referensi satu titik gitu ya, satu kalimat titik gitu, atau mungkin koma, nah, itu kita bisa memasukkan referensi. Nah ini bagaimana cara mencari referensi ini? Nah contoh ini aja ya, bahan konstruksi yang sering digunakan dalam bangunan gedung atau bangunan lainnya adalah beton, baik beton bertulang atau tanpa tulangan. Nah, bagaimana kita mencari referensi ini kalau kita sudah menuliskan seperti ini? Ya kan, kita tinggal copy saja. Kalau jurnalnya internasional, sebaiknya cari referensinya di Science Direct. Kalau jurnal nasional, nggak apa-apa di sekolah, di Google Scholar gitu ya. Nah, contoh misalkan kita mau cari di Google Scholar dari yang kita copy ini, tadi tes share-nya ini enggak ya? Coba saya share hal ya, biar jelas ya. Ini Pak Sutarman Pak Aman. Yang Aman Maning itu Sutarman. Nah, misalkan ini copy. Kalau kita ke Google Scholar, misalkan di sini kita Scholar ya, Scholar. Nah ini yang tadi kita copy saja ke sini. Nah ini kan judul ini mengatakan itu juga. Judul ini mengatakan hal tadi juga. Ini banyak nih, banyak. Cari yang lebih relevan dan cari tahun terbaru. Berarti di sini rentangnya dibuat saja kalau kita mau yang terbaru, misalkan 2017 sampai 2021 misalkan. Nanti akan tergantung. Sebenarnya tapi kalau nanti untuk IJ kan kita dari tahun 2020 nanti akan dipubliknya. Jadi yang tahun 2020 jangan mereferensi tahun 2021. Makanya nanti kita perlu kelompokkan yang ngejatinnya. Oh ini untuk terbitan 2020, ini untuk terbitan 2021 gitu. Nanti ada rentang di sini dimasukkan. Contoh gini, kalau kita mau cari yang merupakan salah satu materi konstruksi yang ini kalau kita klik kan hampir mirip kan dengan kalimat tadi. Nah kalau kita pakai Mendeley kan kita kutip ini kita ikuti, kita masukkan ke Readman, klik Readman ini. Nah ini kan Scholar judulnya nih, kita simpan tadi. Makanya kalau ini kan baiknya paper ini referensinya tulis saja referensi paper berapa gitu kan. Kalau kita yang ini, kita kan di sini. Nah, kita klik tab. Kemudian ini udah ke download kan? Kalau selesai download kita buka saja. Buka saja di Mendeley. Nah, ini Mendeley-nya akan tadi. Ini kan yang tadi itu. Nah berarti di paper ini selanjutnya, nah, di sini nih. Berarti kita tinggal klik references, klik citation, klik go to Mendeley. Nah ini tadi
Kalau ini udah aktif, udah hidup, ini tinggal klik save. Nah, maka otomatis nih, yang barusan kita kasih ini nomor 1. Nah, menampilkannya kan, menampilkan di ini kan tinggal klik list bibliografi ya. Nah, kalau saya kan memang sudah, jadi nomor 1 pasti udah muncul di sini. Ini. Nah, ini tentang citasi ya, tentang citasi. Karena nanti pasti akan banyak apa ngedit jurnal apa ini. Tentang citasi. Kemudian setelah disitasi seperti ini, ya, ini juga kita perlu konekkan antara nomor citasi ini dengan bibliografi, dengan ininya perlu dikonekkan gitu. Perlu dikonekkan, dan ini data referensi ini juga harus dikonekkan langsung ke sumbernya gitu. Nah, ini pertama ya. Yang kedua, poin pentingnya itu setelah kita menampilkan data, contoh apabila kita akan menampilkan data, contoh tabel ini, di atasnya harus ada kata pengantar yang merujuk ke tabel, gitu. Di bawahnya juga harus ada interpretasi dari maksud menampilkan data, gitu. Kalau ini jangan diulang lagi angka-angkanya, udah nggak perlu. Tapi boleh salah satu angka, tapi kita menginterpretasikan maksud dari angka itu apa gitu. Contoh kayak ini, klasifikasi beton ringan seperti yang bisa dilihat dalam tabel 1. Nah, ini selalu harus ada kata pengantar itu kalau menampilkan data, baik tabel maupun gambar. Harus ada riwayat di atasnya, merujuk. Nah, ini muncul ininya. Baru di sini maksudnya, gitu. Maksud dari menampilkan data, penjelasannya. Nah, sekarang kita paham lah itu ya. Karena itu merupakan apa ya? Merupakan hal yang krusial di situ dalam jurnal itu. Jangan menampilkan data tanpa ada penjelasan gitu. Kebanyakan gitu, Pak. Kebanyakan gitu. Iya. Kebanyakan gitu. Data weh. Nah, orang awam itu nggak akan ngerti apa ini maksudnya. Ini juga yang selesai edit juga kan dari jurusan lain, jadi saya juga nggak paham itu penelitian itu kayak gimana, apalagi dari jurusan lain. Ya, makanya ini kan sebelum ini kan harusnya memang kita kontak lagi ke penulisnya. Ini tolong jelaskan ini maksud ini apa gitu. Makanya nanti perlu finalisasi lagi kan kalau yang sedang di ini nanti yang makanya ini belum dikirim juga ke Salsa yang dari teknik sipil, biar diperbaiki lagi karena sama debit data gitu. Lah ini si orang akan bingung bacanya gitu. Karena yang namanya kita publish jurnal itu kita harus mempersiapkan orang awam pun membaca itu paham gitu. Makanya selama ini, itu jurnal-jurnal yang benar harusnya begitu. Selama ini kadang-kadang mahasiswa diberikan tugas oleh kita untuk review jurnal. Ketika membaca jurnal sama nih, mahasiswa kita juga nggak ngerti. Nah, kenapa nggak ngerti? Karena jurnal-jurnal yang di-downloadnya bukan jurnal-jurnal kredibel gitu. Nah, kalau jurnal kredibel, pasti nggak bakal lolos kalau nggak ini gitu. Kalau jurnal kredibel, karena kalau yang Scopus itu nggak bakal lolos itu jurnal tanpa ada kejelasan semacam itu. Nah, itu tentang bagian-bagian penting. Kemudian tentang ya isi-isi di dalam jurnal, di dalam abstrak ya, di dalam abstrak itu yang bagus abstrak isinya itu memenuhi 5 variabel. Ada problem solving, kemudian ada metode, ada hasil, kemudian ada kontribusi, ada evaluasi. Kalau kita singkat itu biasanya disingkat dengan PMRCE, method, result, contribution, evaluation, PMRCE. Nah, ini harus ada di sini nih.
Di abstrak ini masing-masing satu kalimat. Makanya kadang-kadang abstrak itu nggak boleh panjang-panjang. Yang penting kena ke inti gitu kan. Iya, yang penting 5 variabel itu kena, itu beres itu. Nggak usah panjang-panjang. Nah, kalau di introduction tentu isinya di sana harus menyampaikan problem, lingkup ya, pertama lingkup yang akan di kita ini, kemudian problem-problem yang ada di lingkup itu, kemudian kita lebih mengerucut lagi terhadap problem yang ingin kita bahas ya, kemudian kita sampaikan rencana yang diinginkannya apa gitu, rencana kontribusinya apa, rencana manfaatnya apa. Nah itu penting di introduction. Nah contoh ya saya nih, ini kan secara umum ya, lingkup ini masih lingkup, ini baru mendekati ke problem. Nah ini problem nih, problemnya. Nah, dari problem ini kita menyampaikan rencana penelitiannya, tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian kita sampaikan manfaat. Gitu. Nanti manfaatnya itu apa sih? Dari masalah-masalah di atas, tujuannya bagaimana, akan bermanfaat sebagai apa, bagaimana gitu. Nah ini poin-poin inti karena biasanya jurnal itu dianggap layak untuk dipublis atau tidak kan tergantung di sini. Problemnya apa? Kita melakukan apa dari problem itu, manfaatnya apa? Nah itu poin inti itu di situ. Jadi bukan masalah kompleks atau tidak kompleksnya, bukan itu sebetulnya. Tetapi lebih kepada problemnya apa, tujuan dari mengatasi problem itu akan menghasilkan apa dan manfaatnya apa. Nah itu akan lebih poin pentingnya ada di sana sebetulnya. Metodenya apa nggak terlalu penting. Jadi nggak perlu juga pakai metode yang sulit-sulit, nggak perlu. Karena kita bukan sedang membahas metode. Kecuali yang sedang kita bahas itu metode, berarti kita membandingkan metode-metode kan. Tergantung dari tujuan dari penelitian yang disampaikan di introduction ini dan manfaatnya. Kalau di sini kena gitu, udah yang lain paling revisi-revisi lah gitu. Kalaupun ada yang kurang sesuai, revisi gitu. Tapi kalau di sini udah nggak kena, sebaik apapun pembahasannya, reject aja gitu. Orang nggak penting mau ngapain gitu. Nah di sini makanya nih. Oke, ini poin berapa ya? Selanjutnya itu poin penting yang perlu di ini itu adalah nge-link dari data referensi ini ke sumbernya langsung. Jadi ada dua cara ini. Pertama, ini ngelingkan ini kita perlu tahu doi-nya. Untuk mengetahui doi dari jurnal ini, kita copy nih referensi kita. Kemudian kita masuk ke sini nih. Postgrad ya, nanti saya kirim ini ke WA ya. Yang ini. Nanti kita tinggal kopikan di sini. Lalu submit. Ini sepertinya internetnya ya. Kalau kita ngambil dari jurnal yang nggak ada ISSN-nya, gimana itu Pak? Baru nanti makanya tidak semua ada ISSN. Nah, contoh ini nggak ada ISSN nih, karena kita ngambil di sekolah. Kalau ngambil ISSN udah pasti ada. Kalau ngambil sekolah belum tentu. Ini kan nggak ada ISSN nih. Kalau ini ada. Nah berarti kalau nggak ada ISSN seperti ini, berarti di sini di ini, nah di sini nomor 1 ya, nggak ada ISSN ya. Kita sampaikan di sini variabel sekolah. Kita sampaikan di sini seperti ini. Kemudian di sini kita cari di Google Scholar-nya.
Ini kan tadi sini ya. Cari aja judul tadi di sini. Nah, ini kan judul tadi. Jadi ini kita copy. Kita copy linknya. Nah, ini kita blok Google Scholar ini. Blok Google Scholar. Lalu kita masuk ke insert. Kita klik link. Nah, di link ini, link tadi kita copy. Lalu, oke. Nah, ini udah otomatis ngelink. Nanti ketika kita klik ini, digiring ke sumbernya. Gitu. Terus begitu. Kalau enggak, ini enggak bener ini jurnalnya, salah-salah. Gitu. Nih, jadi orang ada yang sistemnya diblok semua, judulnya ini, gitu. Ada yang tapi lebih cantik yang seperti ini. Bukan diblok semua, ini ngeling judul ini. Tapi ini, oh berarti kita ngambilnya di Google Scholar. Atau misalkan di Science Direct nggak ada doi, ya udah berarti available at Science Direct kan. Nah, oh ini ada doi. Nah, ini copy di sini doinya. Kalau ada doi itu udah enak ininya, nggak terlalu ini ngelingkannya. Ini ya. Di sini doi. Nah, nanti ininya disesuaikan dengan. Nah, ini sebetulnya nggak perlu HTTPS doi ini, nggak perlu nomornya aja ini hapus. Baru ini diblok, link lagi. Nah, ini udah otomatis kebetulan ininya angka tropi ya tadi. Kalau Ctrl A nggak otomatis begini. Berarti doi tadi yang dari sini kita mau ke sini. Lalu oke. Nah, gitu. Ini baru kita sesuaikan dengan. Ini kan pasti beda ya kalau Ctrl P itu. Nanti sesuaikan dengan template-nya itu di situ apa ininya referensi misalkan. Harus disesuaikan lagi. Baik. Salah ya saya. Yang ini ya yang di blok. Nah, ada otomatis ikut kan. Nah, semua kayak gitu. Nah, ada doi kayak begini nih, udah copy gitu. Jadi setiap kalimat itu nggak mungkin nggak ada referensinya, gitu. Nggak mungkin gitu. Makanya minimal jurnal internasional itu minimal 25 itu minim gitu 25 itu minim referensinya. Kita di IJAT ini harus expert jadi saja kan? Ya, PO-nya saja. Lampirannya nggak usah ya? Nggak usah lampirannya, saya tanda tangan dulu. Coba saya cek dulu. Bentar ya. Ini yang Pak Maman. Yang Pak Maman, ini yang Sutarman. Nomornya mungkin diisi ya. Kita sesuaikan kepanjangan ini dua rangka nih. Berangkat pulang ya, arsip nanti. Yang pertama di Bu Cartinya. Udah kontak dengan Pak Utama, tapi kan nggak kenal, nanti nggak disambungin dulu sama tanya selamat. Kegering, di telepon ke saya. Kegering, jadi ini lagi ngurusin PO, yang salah satunya buat apa? Proses. Ya siapa? Oke. Namanya Pak Jenal. Ya nanti di foto ini ya. Ya. Nah, baru selanjutnya kalau sudah diisi seperti itu, dilingkan semua dengan referensi yang ada di makalahnya. Gimana ngelinginnya? Contoh nih, nomor 1 nih. Kita blok, kita insert di sini, kita klik bookmark. Bookmark itu berarti
ininya referensi, singkat aja R. Kalau referensi R, kalau rumus E misalkan. Kalau tabel T misalkan. Semua harus ngeling. Gambar, misalkan apa gambar? F. Ini R1. N. Oke, berarti ini yang kedua, ini nah, ini kan nanti belum dirapikan semua ya, sesuai itu. Nanti mau dirapikan. R2, klik bookmark. Di sini R2, add. Oke, setelah seperti ini yang tadi di sini, nah ini, yang satu di blok, masuk lagi ke insert, ini sekarang bukan bookmark, tapi ke link. Link, ini yang, kan bukan web yang sekarang ini. Yang tadi kan web, itu bukan web, tapi klik di dokumen. Berarti tadi yang R1, lalu klik OK. Oh, jadi itu tuh buat kalau misalkan yang atasnya dihapus, ke bawahnya juga nggak ada kan Pak? Iya. Bukan itu juga ketika kita klik ini bener nggak referensinya? Si reviewer mau memastikan ini referensi ini bener atau enggak. Diklik nomor 1 ini lari ke referensi gitu. Nomor 2, blok juga. Masuk ke link. Ini referensi 2. Oke. Nah ini kalau ini kan linknya berarti udah nge-link, ini udah nge-link. Nah kalau di jurnal kayak yang dipublikasi kan pasti ininya filenya PDF ya. Saya contohkan ini di save as ke PDF. Nah, saya buka filenya ini ya. Sebentar ya Kang Davi ya. Salam, sebentar dulu ya Kang Davi. Nah ini kan, kalau kita klik referensi 1 ini, pasti lari ke referensi 1 gitu. Contoh ini, kalau kita klik doi ini, dia lari ke sumbernya. Waktu belajar belum sampai situ Pak. Nah, lari ke sumbernya. Nah, ini nih. Kita klik nomor 1 ini Google Scholar, lari ke sumbernya. Gitu. Itu yang benar tuh begitu, iya. Reviewer itu kalau udah ngeliat kayak begini penulisan, wah ini proporsional nih penulisnya gitu. Gitu. Nah, sumbernya udah jelas. Sumbernya jelas, nggak ngarang gitu, sumbernya jelas. Jadi waktu udah di PDF kan pas diklik Iya, langsung bawah. Iya. Nah, baru tahu. nih misalkan menampilkan tabel. Ini kan harus nge-link nih tabel ini. Jadi menuliskan, misalkan di bawah nih, seperti dijelaskan pada tabel 1. Kalau di bawah diklik tabel 1, naik lagi ke sini. Oh, tabel 1 ini. Di-link kan itu. Di-link. Gitu. Nah ini contoh, nah ini kan belum di-link-kan, yang di-link-kan kan yang baru ini ya, 2 ya. Kita klik 2, dilariin di sini. Oh ini referensi nomor 2. Gitu. Reviewer penasaran bener nggak ininya, diklik dia main dia ininya. Dilihat ya, saya ketilang ya. Ini masalah jaringan ini. Nah ini pasti lari ke sini. Gitu. Google Scholar ya lari ke Google Scholar yang tadi. Gitu. Nah tapi untuk jurnal internasional baiknya cari referensinya jangan di Scholar, tapi di Payer, di Direct lah ya. Kalau saya malah ke sini aja, saya direct saya juga nih. Sama sebetulnya di sini
cari saja kata kunci tadi dari kalimatnya apa yang mau kita referensi. Contoh misalkan ini kalimat ini nih. Tapi kalau jurnal internasional kan pasti bahasa Inggris ya. Iya. Nah, kita translate saja dulu. Saya akan translate. Terus segini doang yang di copy? Oh enggak. Ini di copy, searching di sini. Ada nggak jurnal yang bahas itu? Nah, ini kan diantaranya isinya yang ada kalimat ini, gitu. Nah, ini di sini biasanya beda dengan sekolah kan gampang itu ada risk tinggal visitasi gitu ya. Kalau di sini ini harus gini caranya, ini diklik, misalkan kita mau mengutip yang ini, kita klik. Kan kalau penulis itu sebetulnya selain itu juga harus nggak paham kan, paling tidak di abstrak, oh iya ada sesuai nih di abstrak. Nah kita di sini ditambah ke Mendeley, ditambah ke Mendeley. Nah ini klik add, seismic reading ya ininya ya. Nah, selanjutnya kita bisa tuh di sini di PDF, di library. Nah, karena kalau kita sudah punya akun Mendeley-nya, kalau enggak ya enggak ada. Nah, selanjutnya gimana mensitasinya? Gitu. Contoh sini. Go. Nah, ini di sini kan belum ada masuk ya. Kita searching tadi judulnya apa? Ini coba aja. Kita searching saja tadi tuh. Saya ulangi ininya. Insert. Searching judulnya nggak ada, belum masuk. Berarti ininya insert. Nah, ini jangan my library. Berarti eksternal library. Baru go. Baru di sini searching lagi. Nah, ini ada nih gitu. Karena kita tidak mendownload kutipan tadi. Jadi gitu. masukin ke Mendeley-nya. Ya, masukin berarti eksternal ininya. Baru ininya diklik, baru klik cheat. Nah, nomor 1 itu error. Nah, kalau menambahkan seperti ini, makanya nanti itu ngelingin ini dengan referensi itu terakhir itu. Kalau sudah selesai semua. Karena kalau enggak R1 jadi berubah, bukan itu gitu. Referensi 1 gitu. Jadi di sini udah otomatis karena udah kita bibliografi. Nah, ini tadi gitu. Oke, misalkan contoh ini lagi cari lagi doi-nya di Bootstrap. Ada. Kalau saya mau udah simpan di sini. Ini alat saya. Selalu digunakan. Submit. Alat saya menulis soalnya pasti udah saya simpan di sini. Nah, ini kan kalau dari itu selalu ada doi-nya gitu. Kalau dari Google Scholar belum tentu. Ini upayakan kalau jurnal internasional udah kita yang direct aja. Itu ya. Nah, itu merupakan poin-poin penting di dalam jurnal gitu. Apalagi referensi. Apalagi referensi. Referensi itu meyakinkan reviewer dalam ini gitu. Nah, ini saya kirim ininya ya, alamat ininya ke apa? Nah, yang ini. Tinggal di copy ke sini, tinggal submit gitu.
Nggak bisa connect, WA saya error. Oh, Saya enakan ya, akan tahu saja. Nih, Pak, nih kayak ini gambar doang. Tetap nggak ngerti, nggak bisa lagi ngejelasin. Ini nggak ada penjelasan di bawah sininya tuh. Ini cuman gambar mesin cuci Gambar mesin aja. cuci aja. Apa maksudnya Iya. ngambil gambar itu gitu kan? Harus ada. Tuh, ini jurusan apa ya? Mesin kalau nggak salah. Ini yang dari ICCID ya? Iya. Terus awalnya juga rumusnya cuma di screenshot doang. Sekarang diubah pakai rumus. Iya. Makanya lama kamu yang ngeditnya gitu. Iya. Nah, yang tabel juga kan cuma di screenshot doang. Berarti kalau di screenshot masuknya gambar dong, bukan Gambar. tabel. Iya. Ya, dibikin ulang gitu. Nah, itulah diantaranya hal-hal ini. Yang bisa ngejelasin aja, nggak ngerti. Sedang ilmunya memang kalau ini juga saya juga sama, gak ngerti maksudnya nampilin data itu untuk apa gitu. Oke, saya rasa itu aja ya. Ini loading lama saya ini, nanti saya kirim itu yang kursepnya ya. Kursepnya saya kirim. Nanti ini saya rekam, saya berikan ininya biar bisa mengingat-ingat lagi.